Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Bikan Bonsai. Di tangan saya ini ada cabang yang masih muda, belum terlalu tua. Kalau pangkalnya ini sudah coklat, sudah sedikit tua, kemudian ujungnya masih muda. Ini adalah jenis Premna microphylla. Jenis Premna microphylla ini merupakan sejenis pohon yang saat ini paling disenangi dan paling digandrungi untuk bahan bonsai. Nah, untuk Premna microphylla ini ada beberapa jenis untuk budidaya. Ada yang menanam dengan biji, kemudian ada juga dengan stek, ya seperti ini, juga dengan akar atau batang, gitu, dan batang. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperagakan cara menyetek Premna microphylla sebagai bahan bonsai sacang ini tidak atau minim sekali mengalami kegagalan. Caranya bagaimana? Pantengin terus video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru melihat video saya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like kalau menyukai dan komen kalau ada pertanyaan. Kenapa pada saat kesempatan ini saya menyampaikan tutorial berkaitan dengan cara menyetek sancang yang efektif atau kesuksesannya, keberhasilannya tinggi? Karena banyak teman-teman viewers dari YouTube saya itu bertanya bagaimana caranya menyetek sancang yang tidak gagal atau banyak keberhasilannya. Sehingga pada kesempatan ini saya memvideokan cara membuat stek yang anti gagal. Tapi mungkin teman-teman perlu ketahui, tutorial yang akan saya sajikan pada kesempatan ini adalah mungkin beda dengan teknik-teknik yang lain, ya. Pantengin terus karena ada kejutan-kejutan di sana. Pada umumnya orang-orang membuat stek bahan sancang itu dipotong-potong, ya, dipotong-potong seperti ini, dipotong seperti ini, kemudian ditanam pada sebuah media, apa itu polybag maupun pot. Nah, ditanam seperti ini. Tetapi video kali ini saya akan menyampaikan tutorial dengan singkat, yaitu dengan metode stek batang sancang yang tidak dipotong-potong. Pada umumnya itu menyetek itu dipotong-potong, diambil ruas satu ruas atau dua ruas begitu. Tetapi untuk saat ini saya akan memperagakan yang beda dengan yang lain, yaitu dengan cara menyetek dalam posisi memanjang. Jadi bentuk steknya tidak pendek-pendek tapi memanjang. Jadi pertama kali daun-daun yang ada ini dipotong. Kemudian bagian yang atas ini dipotong seperti ini, ya. Kemudian ujung bagian atas itu ditutup dengan plastik.
Ditutup dengan plastik ini adalah merupakan bagian dari proses penyungkupan. Tujuannya supaya tidak terjadi penguapan yang terjadi pada stek ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kemudian membuat ramuan, saya akan menyampaikan bahwa untuk zat perangsang akar cukup gunakan bawang merah ataupun bawang putih yang diiris-iris, ya, diiris-iris kemudian direndam. Pilih salah satunya. Kalau menggunakan bawang putih ya bawang putih, kalau menggunakan bawang merah ya bawang merah. Karena di dalam kandungan getah bawang putih maupun bawang merah ini ada zat perangsang tumbuh akar, ya, dan zat perangsang tumbuh dari tunas, yaitu gilberin dan auksin. Nah, kemudian setelah irisan bawang merah dan atau bawang putih salah satunya dipilih, kemudian ditaruh di mangkok atau di gelas begitu. Kemudian dikasih air, tidak usah terlalu banyak, ya. Kemudian bagian pangkal stek yang sudah seperti ini ditaruh di atas, di dalam irisan bawang merah tadi. Biarkan selama kurang lebih 10-15 menit, kemudian diangkat. Kemudian dianginkan sampai mengering, ya, sampai mengering tidak kelihatan air lagi. Kemudian ditanam di pot atau di polybag yang sudah disediakan seperti ini. Nah, kenapa saya sebutkan sampaikan tadi bahwa teknik stek seperti ini adalah yang paling efisien dan paling efektif. Karena apa? Dibandingkan dengan stek yang dipotong-potong seperti ini, itu sangat berisiko mengalami kekeringan. Jadi kalau stek ini kering, maka dia akan mati. Dan saya sudah beberapa kali membeli uji coba, ternyata sistem seperti ini berhasil dan ada nilai plusnya. Dengan kondisi stek panjang seperti ini setelah ditutup dengan plastik, ini memungkinkan kambium sangat terjaga, kandungan airnya dia tetap tinggi, dan sekitar 1 atau 2 minggu dari tunas yang ada, mata tunas yang ada ini nanti akan muncul tunas, tumbuh tunas seperti itu. Nah, tunas-tunas yang ada ini nanti juga akan memanjang. Nah, saya membuatkan ini di samping kiri saya. Ini adalah contoh yang saya sudah buat, ya. Seperti ini kurang lebih umur 3 bulan, ya. 3 bulan. Jadi tadi saya sebutkan ada kejutan yang berbeda dengan biasanya. Cara stek seperti ini sangat efektif. Kenapa? Karena memungkinkan kita untuk memperbanyak dari tunas-tunas yang ada dengan cara mencangkok. Jadi ini teman-teman, ya, ini saya cangkok bersusun seperti ini, bersini, ya. Ini karena program awal adalah untuk bahan bonsai, jadi ini sangat efisien karena hanya membutuhkan 1 pot, tetapi menghasilkan beberapa bahan bonsai. Ya, kita bisa saksikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokoknya. Jadi yang paling bawah ini adalah pokok, ya, pokok. Ini juga tumbuh, atasnya tumbuh dan seterusnya. Nah, ini terbayang, ya, kita bayangkan saja kalau kita menyetek dalam satu-satu seperti ini, risikonya juga gampang kering karena pendek. Kemudian kita harus menyediakan pot jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 1 yang pokok, ya, pot pertama, pot kedua, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 tempat. Nah, ini sudah kita menyediakan tempat yang banyak, ya. Kemudian luasan juga kita butuhkan, prasarana lain, tanah dan seterusnya kita siapkan dan seterusnya. Kemudian kalau mau disungkup, kita sungkup juga. Biasanya kalau yang pendek-pendek ini kita sungkup penuh dengan pot-potnya disungkup dengan plastik. Tapi dengan cara seperti ini, ya, ini saya sudah membuktikan, ya, lebih efisien, ya,
Jadi ini sangat bagus teknik ini untuk dikerjakan oleh teman-teman yang hobi bonsai atau mengerjakan budidaya bonsai. Ya, kita tidak lagi memotong-motong kecil-kecil seperti ini dengan risiko akan kekeringan dan mati, tapi kita membuat seperti ini, stek seperti ini. Nanti setelah tumbuh, ya umur 1 bulan ini sudah bisa dicangkok, ya ini sudah bisa cangkok. Nanti saya akan panen ini akan saya pisahkan masing-masing, saya potong. Nanti saya akan review, ya. Jadi ini langsung nanti program cabang dan program akar langsung ditanam di pot pendederan sebelum di grounding. Oke, baik teman-teman, ya seperti itu. Saya ulangi bahwa teknik stek batang sancang yang panjang seperti ini itu lebih efektif dan lebih aman. Karena selama ini saya belum pernah mengalami kegagalan. Tapi kalau yang dipotong-potong pendek-pendek seperti ini, kalau 10 mungkin yang gagal 3 atau sampai 5. Atau bahkan mungkin lebih banyak, ataupun mati semua gitu ya. Jadi kalau untuk seluruhnya hidup saya belum pernah mengalami. Tapi dengan cara seperti ini, setiap tunas, mata tunas yang ada ini, dia akan tumbuh, kemudian dicangkok, menghasilkan bahan bonsai seperti ini. Sangat efektif ya, sangat efektif. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Moga-moga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan saya berdoa untuk kita semua semoga dalam keadaan sehat walafiat terus dan kita bisa mengarungi hidup ini dengan nyaman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.